place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Selamat pagi channel. Episode baru ke-7 kali ini aku akan membahas tentang tempat berbahaya di dunia. Harus tahu kalau misalkan kalian mau sehat fisik dan tahu seumur hidup, dan jangan pernah mau dibuang ke tempat ini. Ada saja apapun, walaupun atas dasar cinta, yang berarti sebaliknya atau jahat untuk semuanya, dan ini sangat berbahaya untuk semua keturunan siapapun itu. Di episode BPJJ 7 kali ini aku akan membahas tentang tempat-tempat ekstrim yang tersusah, sulit untuk ditinggali, dan juga kalian harus tahu tempat-tempat ini sebelum orang jahat membuang kalian ke tempat ini, karena orang jahat tersebut ingin merusak fisik mentalmu secara permanen. Dan juga jangan hargai mereka ketika kalian akan dibuang ke tempat ini. Jangan pernah mau. Tempat yang pertama yaitu Oymyakon, Rusia. Wilayah ini merupakan tempat yang berbahaya dan paling dingin di dunia. Kalian tahu suhu bisa mencapai minus 50 derajat Celcius atau lebih rendah dari itu, di mana baterai cepat mati, bensin cepat membeku, dan juga kulit manusia akan mengalami frostbite dalam hitungan menit. Bagi orang yang tidak terbiasa dingin, berada di tempat ini selama 15 menit dapat menyebabkan frostbite atau radang dingin yang dapat menyebabkan kematian. Di sana ada namanya jalan pulang, artinya yaitu jalan raya yang banyak dipenuhi oleh jenazah di samping ataupun di bawah jalan raya tersebut, karena di sana sulit untuk menguburkan jenazah di bawah tanah dalam kondisi yang dingin atau membeku, karena jenazah akan terangkat kembali ketika berada di suhu yang sangat dingin. Jalan pulang ini dibangun oleh narapidana kerja paksa pada tahun 1930 sampai 1950-an, dan ini juga dibangun oleh Joseph Stalin. Pembangunan jalan ini memakan banyak korban, sampai 250 sampai 1 juta orang meninggal karena kelelahan yang luar biasa, suhu ekstrim yang mematikan, serta kelaparan. Death Valley, panas mematikan di wilayah Amerika Serikat. Kalian tahu di Death Valley ini ribuan orang rutin tewas, sehingga diberikan nama Death Valley. Bayangkan tempat berbahaya ini memiliki suhu 50 derajat Celcius atau sebaliknya, yaitu minus 50 derajat Celcius. Dan ini sangatlah ekstrim, dan kalian tahu di tempat ini hampir terisolasi dari dunia luar, dan bahkan wilayah ini adalah tempat di mana jarang turun hujan. Waktunya nama Death Valley ini muncul pada tahun 1849 ketika para pionir mencari jalan lintas ke ladang emas, di mana satu orang meninggal. Death Valley kebalikan dari Oymyakon, di mana memiliki suhu udara yang sangat panas ekstrim sebesar 50 derajat Celcius. Air sangat sulit ditemukan, dan juga
dapat menyebabkan dehidrasi parah dalam hitungan menit. Di tempat ini terdapat legenda Ratu Death Valley, di mana seorang ratu yang sangat sombong memaksa untuk banyak orang untuk membangun istana megah dengan cara yang kejam, sehingga alam murka terhadap kekejaman ratu tersebut dan dibuat sangat panas serta kekeringan dan tidak dapat menemukan air. Yang ketiga, yaitu Denakil Depression yang berada di Ethiopia, dijuluki sebagai neraka di bumi. Kalian tahu, Denakil Depression ini berada di Ethiopia, dijuluki sebagai tempat paling kejam di bumi atau gerbang neraka karena sifat suhunya yang ekstrim dan juga bersifat korosif serta terdapat danau asam yang sangatlah kuat. Denakil Depression yaitu tempat yang paling tidak ramah di dunia, di mana tanahnya mengandung asam, suhu beracun, dan juga banyak gas beracun, serta gunung berapi aktif dan tampak seperti bentuk permukaan air lain. Suhu panas yang mematikan. Denakil Depression mempunyai suhu rata-rata terpanas di dunia, yaitu 50-60 derajat Celcius, yang dapat menyebabkan radang panas mematikan hanya dalam waktu singkat. Kolam asam yang dapat mengumpulkan atau melarikan fluid. Bayangkan ada danau neon yang sangat cantik, tetapi di dalamnya itu sangatlah mematikan, di mana memiliki pH mendekati 0 dan juga suhu air mendekati titik didih atau mencapai titik didih, serta lebih asam daripada air api. Menyentuhnya saja dapat melumpuhkan dan melarutkan kulit. Danau lava abadi. Hal ini merupakan rumah bagi Erta Ali, di mana terdapat danau gunung berapi aktif yang masih memancarkan lava selama bertahun-tahun. Danau pembunuh, di mana dikelilingi oleh banyak hewan yang mati akibat menghirup gas beracun dari danau tersebut yang berada di tanah rendah. Pulau Lestari Chonha yaitu pulau terpencil di dunia, di mana untuk mencapai pulau ini harus menempuh perjalanan berhari-hari di laut, dan juga ketika pada daruratnya tangan bantuan sangatlah sulit untuk dicapai atau ditempuh. Hantavirus yang terbawa sampai ke pulau Tristan da Cunha. Awalnya, juga sekarang ini dikhawatirkan terdapat virus hantavirus di pulau tersebut, di mana dikeluarkan dari hewan pengerat yang dibawa oleh kapal pesiar yang berlabuh di pulau Tristan da Cunha tersebut. Cuaca ekstrim terletak di jalur angin Rainforest, di mana banyak badai serta angin kencang yang dapat menerpa di wilayah Tristan da Cunha tersebut. Kalian tahu, ketika badai besar ataupun angin kencang melanda, maka sistem transportasi bisa mati dalam berminggu-minggu tanpa bandara. Untuk mencapai bandara tersebut harus menaiki kapal dari Cape Town, Afrika Selatan, dan menempuh jarak yaitu 6-10 hari melewati lautan yang ganas. Jarak fantastis. Untuk mencapai tetangga terdekatnya yaitu Saint Helena menempuh jarak sekitar 2.400 km, dan juga untuk mencapai daratan terdekat di Afrika menempuh
jarak 2.800 km. Sampai di penghujung episode, berarti jadi 7. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir tanpa skip. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share akun YouTubeku @eleonora_asdel dan follow akun AI channel di @eleonora_amelia. Jangan lupa ya, jika banyak orang yang memuji kalian untuk mendatangi pulau-pulau yang sudah aku sebutkan tadi, kalian harus pikir panjang, karena kerugian bisa didapatkan seumur hidup karena akibat salah melangkah dan fakta-fakta mengerikan di dalamnya. Juga sampai jumpa di episode menarik lainnya, tanpa rasa-rasa harus berjuang keras di wilayah ekstrim tanpa jalan keluar. Assalamualaikum.